Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali untuk mengikuti seri Doktrin Roh Kudus. Kita akan masuk dalam sesi yang kelima, bagaimana seseorang dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita akan berdoa mengawali kelas kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Tuhan Allah kami hadir di tengah-tengah kami, sekalipun kami terpisah dengan jarak, tetapi Allah kami tidak dibatasi waktu dan ruang. Tuhan tolong supaya kelas ini dipimpin dari awal hingga akhir, dan materi yang telah disiapkan oleh hamba-Mu, dan disertai dengan urapan dari Allah Roh Kudus, menolong kami yang mendengarkan, untuk kami dapat berkat yang khusus daripada pelajaran ini, bahkan kami bisa bagikan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk mereka juga boleh mengalami berkat yang sama. Kami berserah padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus atau istilah lainnya yang suka dipakai adalah baptisan Roh Kudus atau baptisan ke dalam Roh Kudus. Adalah satu anugerah dari Allah yang tersedia bagi setiap kita, anak-anaknya. Setiap orang percaya diperintahkan oleh Tuhan melalui tulisan daripada Paulus untuk penuh dengan roh. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Kita sudah belajar pada sesi sebelumnya akan pentingnya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita. Lalu pada sesi ketiga yang sebelumnya juga kita sudah belajar mengenai bukti atau tanda pertama seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara materi yang khusus, yaitu untuk mengalami bagaimana seseorang mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Saya berharap saudara selesai kelas ini boleh memiliki pengalaman-pengalaman yang baru di dalam kepenuhan Roh Kudus. Berikut saudara yang dikasihi Tuhan, cara seseorang menerima atau mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya akan meminjam istilah modern yang sedang ngetren beberapa tahun belakangan ini, yaitu syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya seseorang bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, kepenuhan Roh Kudus ditujukan kepada murid Kristus. Pertama kali janji Bapa ditujukan dan kemudian disampaikan Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keempat dicatat di sana, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Dan saudara bisa baca lanjutannya. Saya mau menekankan di sini syarat dan ketentuan yang berlaku untuk seseorang bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah mereka harus jadi para murid Tuhan. Mereka haruslah orang-orang yang telah lahir baru, yaitu menjadi murid Yesus untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Murid Yesus adalah orang yang percaya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Berarti Bapak Ibu Saudara perlu meminta pengampunan dosa-dosa Anda kepada Yesus, dan kemudian kita meyakini kita menerima pengampunan oleh Allah. Alkitab mencatat Roma 3 ayat 23 bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita sesudah menerima Kristus menjadi juru selamat, maka Roh Kudus hidup di dalam Anda, hidup di dalam diri kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 mengatakan kepada kita, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Lalu dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan di sana,
Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dari ayat-ayat ini orang bisa percaya Yesus karena ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Yohanes mencatat di dalam pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, saya bacakan sebagian aja. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Berdiamnya Roh Kudus dalam hati kita itu berbeda dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus berarti saudara yang sudah percaya Yesus ditenggelamkan atau diselamkan di dalam hadirat Roh Kudus oleh Yesus Sang Pembaptis. Jadi Yesus sebagai subjeknya. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan dia akan berbicara sendiri jika saudara mengizinkan dia melakukannya. Roh Kudus akan memakai bibir kita, lidah kita, dan suara kita jika kita mengizinkan dia, sama seperti waktu kita berkata-kata dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang kita kuasai seperti ini. Jadi itu yang pertama, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk saudara dan saya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, yaitu menjadi murid Tuhan lebih dulu, lahir baru. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus dialami oleh murid Tuhan yang memiliki kehausan. Yohanes mencatat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saya mau mengatakan, haus adalah kebutuhan bagi kita, bukan merupakan sebuah pilihan. Haus adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Coba bayangkan kalau kita kehausan, kita akan segera pergi kepada tempat yang ada airnya, lalu kita akan ambil dan minum. Seperti juga orang yang berjalan panjang di padang gurun terik di tengah panas matahari, di mana dia juga membawa emas di dalam satu karung dan melihat ada orang di kejauhan yang mempunyai satu botol kecil air saja, yang mungkin airnya sudah tinggal setengahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia akan berjuang untuk sampai kepada orang itu karena rasa haus yang luar biasa. Dia butuh air minum. Dan tentunya mau gak dia tukar dengan emas untuk air seperti itu? Dan itulah yang menjadi gambaran kita harus memiliki kehausan. Kehausan yang tinggi, kehausan yang dalam, kehausan yang luar biasa untuk kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa diam-diam, kecenderungannya saudara Bapak Ibu, kita akan mengantuk. Lebih baik kita berseru, bahkan kita bisa berteriak, "Aku rindu Tuhan mengalaminya. Aku haus Tuhan." Seperti pengemis buta ketika dia membutuhkan pertolongan Allah, sekalipun ada orang-orang yang menghalanginya, dia tidak terhambat, dia terus berteriak makin kencang sampai dia mendapatkan pertolongan Allah. Demikian juga halnya seperti perempuan pendarahan. Dia pakai sisa kekuatannya dan dengan imannya dia ingin menjamah jubah Yesus untuk mendapatkan mujizat dari Yesus. Itulah rasa haus yang harus ada di dalam orang-orang yang merindukan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang merupakan syarat dan ketentuan berlaku untuk seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus dialami oleh murid Tuhan yang membuka hati. Tadi ada rasa haus, maka yang ketiga dia harus membuka hati. Yohanes sekali lagi, pasal 7 ayat 38 mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku," percaya kepada siapa? Ku ini adalah Yesus.
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari dalam hati siapa? Hati kita sebagai umat yang percaya. Ketika kita datang pada Tuhan dengan kerinduan, ada aliran air hidup dari dalam, yaitu Roh Kudus. Air mengalir jika kerannya dibuka. Jika keran sudah dibuka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan tidak mengalir juga, berarti ada sumbatan di sana. Maka sumbatan itu harus dibersihkan. Karena kita meyakini sumbernya itu tetap ada, banyak sekali airnya. Nah, kalau demikian adanya, maka berarti di pipa-pipa itu atau di keran itu kotor, ada sumbatan yang perlu kita bersihkan. Dikatakan oleh firman Allah, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan, seperti yang tercatat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31. Maka kalau kita dapati ada kepahitan di dalam diri kita, kekecewaan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah yang mungkin membelenggu hati kita, hendaklah itu dibuang dari diri kita. Dengan cara apa? Kita minta ampun pada Tuhan Yesus. Kita minta dibersihkan dari sumbatan-sumbatan itu. Supaya apa? Aliran air hidup itu boleh mengalir deras di dalam hati kita. Yaitu Roh Kudus dari dalam kita mengalirkan aliran-aliran air hidup. Jadi syaratnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati kita harus terbuka. Ketika kita buka hati, maka mengalir air hidup. Ketika mereka berdoa, gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus turun dari atas. Saat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya meyakini bahwa mereka belum punya Roh Kudus. Saat itu bukan turun. Kalau saat-saat seperti ini, kita yang hidup di generasi ini setelah zaman rasul-rasul. Tapi itu akan mengalir dari hati karena Roh Kudus ada di dalam kita. Maka buka hati, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus diberikan bisa lewat penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan. Namun sekali lagi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, penumpangan tangan hanya bersifat meneguhkan iman saudara. Apa artinya ditumpangkan tangan jika Anda tidak haus, tidak membuka hati? Maka kepenuhan Roh Kudus yang saudara inginkan itu tidak akan pernah terjadi. Sekalipun mungkin saudara minta ditumpangkan tangan oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang dijuluki dengan seleb, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi butuh saudara membuka hati kepada Allah di surga setelah saudara membersihkan diri. Syarat dan ketentuan yang keempat yang bisa saudara cerna di dalam hidup saudara untuk supaya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, selain kita syaratnya adalah lahir baru, selain syaratnya adalah rasa haus, ada kerinduan, maka yang keempat adalah kepenuhan Roh Kudus itu dialami oleh murid Tuhan yang mulai melakukan pengucapan yang terdengar dengan imannya yang sungguh. Ini saya dasarkan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Dengarkan firman ini. Maka penuhlah mereka, yaitu murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul di loteng atas sebuah rumah di Yerusalem, seperti janji Tuhan, seperti perintah Tuhan supaya mereka tidak keluar dari Yerusalem. Mereka taat dengan itu. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Perhatikan, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus memberikan kepada mereka perkataan-perkataan dari dalam hatinya untuk supaya mereka mengatakannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, ayat yang ke-6. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dari catatan ini dikatakan bahwa orang-orang yang berkerumun, orang-orang yang berkumpul sekitar loteng Yerusalem itu, di luar rumah itu saudara, orang yang banyak itu mereka masing-masing mendengar. Artinya apa? Mereka dengar rasul-rasul itu berkata-kata, ngomong saudara, bukan
ngomong di dalam hati, tapi ngomong ucapan yang bisa didengar oleh orang lain. Seperti saya berbicara, ini saudara bisa mendengar. Jadi menerima Kristus menjadi juru selamat memerlukan tindakan iman. Demikian halnya berbahasa roh adalah satu tindakan iman. Roh Kudus menyediakan karunia kepada saudara, kepada kita bersama. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 20, pasal 2 ayat 38 sampai 39, pasal 11 ayat 17, dan juga Lukas 11 ayat yang ke-13, kita, saudara dan saya sebagai murid Tuhan, tinggal menerimanya saja dengan rileks, saudara. Inilah tempat perhentian, kata Yesaya di dalam pasal 26 ayat yang ke-12. Ketika Roh Kudus memberi ucapan, kata-kata untuk kita ucapkan, untuk diucapkan, dengan iman saudara mulai mengucapkan bahasa roh itu dari hati dan terdengar keluar dari mulut dan bibir Anda. Disitulah hal yang supranatural akan terlibat, di mana Roh Kudus berkarya. Oleh karenanya, terimalah sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyembah Yesus dalam hatimu dan memperkatakan dengan iman di dalam bahasa-bahasa yang baru sebagaimana yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Anda untuk mengatakannya. Inilah cara yang keempat yang harus kita lakukan untuk supaya kita mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Pada akhirnya, saya mau mengatakan kepada saudara yang belum mengalami, selamat untuk menerima kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbicara dalam bahasa baru atau istilahnya glossolalia. Bagi saudara yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, saudara harus berdoa dalam roh setiap hari untuk membangun diri Anda, untuk membangun iman kita. Hal ini seperti kita mengisi baterai rohani kita. Itulah yang juga akan dilakukan oleh saudara yang tadinya belum menerima baptisan atau kepenuhan Roh Kudus, dan setelah saudara mendapatkannya, gunakanlah itu, berdoalah dalam roh setiap hari secara pribadi seperti yang tercatat dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau untuk diri sendiri, untuk membangun kerohanian kita, maka kita berdoa di dalam kepenuhan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita ucapkan di dalam doa kita. Lalu ayat yang ke-18 dari 1 Korintus pasal yang ke-14 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus mengatakan di sini bahwa dia juga bisa menggunakan kata-kata di dalam bahasa roh lebih daripada orang lain, dan dia mengucap syukur kepada Allah untuk hal itu. Tetapi dalam pertemuan jemaat, dia mengajarkan, bahkan dia mempraktekkan untuk tidak memakai tanpa adanya karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, demikian saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka itu akan ditandai, akan ada bukti pertama, tanda awal, yaitu kita akan berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasa roh. Dan selanjutnya ketika kita mengembangkannya dan Roh Kudus berkarya lebih banyak, lebih dalam seperti seorang bayi, dari awal mungkin kata-katanya singkat, tapi lama-lama setelah bertumbuh, berkembang, dia praktekkan, diajarkan oleh Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan, maka perkataannya akan makin banyak, saudara. Inilah yang akan terjadi pada kita, sehingga itu bisa dinamakan juga sebagai karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Pada akhirnya bagi saudara yang sudah percaya dan memiliki kerinduan dan kehausan yang besar untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, berdoa bersama saya dan imani untuk mengucapkan perkataan yang diletakkan Roh Kudus dalam hati dan mulut serta bibir kita. Kita percaya bahwa hari ini bagi saudara yang punya kerinduan dan kehausan yang besar, yakin Tuhan pasti akan memuaskan dahagamu. Barang siapa yang haus, dia akan dipuaskan oleh Allah. Mintalah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dia sang pembaptis kita, maka dia akan berikan. Kalau kita meminta
baptisan Roh Kudus, kalau kita meminta kepenuhan Roh Kudus, maka Dia akan memberikannya. Karena firman Allah sudah mengatakan pada kita, tidak Dia akan memberi batu kalau seorang minta roti. Itulah yang akan terjadi pada kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan pada hari ini di akhir sesi. Buka hati saudara, miliki kerinduan, miliki rasa haus yang besar. Dan kalau saudara sudah datang, saudara menyembah kepada Tuhan, Roh Kudus menaruh perkataan yang perlu diucapkan, bukan dari pikiran saudara, tetapi benar ada dorongan dari dalam. Saudara mulai ucapkan itu dan Roh Kudus akan menguasainya. Pada akhirnya saudara akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Hari ini kami berdoa, Bapa di dalam surga, Engkau tilik dan Engkau lihat setiap hati yang ada. Kami yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mendengarkan pelajaran ini, mereka yang punya kerinduan, Tuhan tolong biarlah mereka datang kepadamu. Kalau mereka belum percaya kepada Yesus, hari ini kesempatan untuk dia boleh menjadi orang yang membuka hati, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan Allah akan berkarya. Ada rasa haus yang besar, di mana orang yang datang kepada Allah dengan rasa haus pasti akan dipuaskan. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan Yesus tolong jamah Tuhan, jamah setiap hati yang datang kepadamu, yang membuka hatinya dengan kerinduan kehausan yang besar, supaya dia boleh menerima baptisan Roh Kudus, supaya dia boleh menerima kepenuhan Roh Kudus. Hari ini Bapa, Engkau Allah yang akan berkarya buat kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami berdoa jamahan daripada Tuhan Yesus bekerja dan terjadi dalam setiap kami yang membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau jaba, kuri haleluya kenarabaso, tukarabatakinialaba. Tuhan menjamah dan mengurapi setiap kami dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, kami buka hati, Allah Roh Kudus hadir dimanapun kami berada. Kami yang membutuhkan akan diberkati oleh Tuhan. Kami yang datang kepada Allah akan dipuaskan. Allah akan memberi kepada kami. Kami tidak jemu untuk terus meminta dan berharap kepada Allah. Kami akan tenang, kami meyakini bahwa Allah memberikannya kepada setiap yang meminta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bukalah hatimu, bukalah suaramu, katakan apa yang Roh Kudus pesankan kepada saudara dari dalam hatimu. Di dalam nama Yesus Tuhan, terjadilah kepenuhan Roh Kudus kepada setiap hati yang terbuka, hati yang haus, hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Sang Pembaptis. Kami meminta ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terimalah dengan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan saudara. Dia akan terus memenuhi hidup saudara. Jangan bosan, jangan jenuh. Walaupun sesi ini berakhir, masih ada waktu yang saudara bisa gunakan di rumah. Saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa terus, bangun rasa haus dan lapar, bangun rasa kerinduan yang besar, buka hati senantiasa untuk mengalaminya. Saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memuaskan dahaga saudara akan kepenuhan Roh Kudus. Kita akan bertemu kembali esok dalam sesi yang ke-6 dari serial Doktrin Roh Kudus, di mana sesi ke-6 akan saya sampaikan, temanya adalah bagaimana membedakan bahasa roh asli dengan yang palsu. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membimbing kita sepanjang hari ini. Sampai esok kita ketemu kembali di sore hari dalam waktu yang sama. Terpujilah Tuhan kekal selamanya.